durasi yang panjang. Oke, jadi gini. Di Lentera Kampus itu job desk-nya itu antara lain ada kameramen, terus ada editor, ini dan ada host nih, ada host dan tim kreatif. Lebih penting karena apa? Karena di praproduksi itu kita mempersiapkan semuanya. Nah, adapun di produksi itu kita tinggal eksekusinya. Tapi kalau praproduksi kita nggak mateng, nanti ketika produksi pasti bingung. Sopo ke? Lah, kowe sopo? Lah, iki opo temane ke? Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Permisa, bersama lagi saya Madina Turbana. Saya Adnan Kasogi Di di acara Lentera Kampus. Untuk kali ini Lentera Kampus membawakan tema yang sangat menarik, yaitu perkenalan tentang Lentera Kampus sendiri. Nah, pada kali ini kita akan membawakan tema yang menarik dan tentunya narasumber yang inspiratif dan inovatif. Mari kita sambut narasumber pada kali ini, Mas Haris, Mas Barok, dan Mbak Riris. Beri tepuk tangannya pemirsa. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana kesini cuaca? Hujanan nggak nih? Kehujanan Alhamdulillah krimis Alhamdulillah melanda apa ya. nih? dari rumah terang alhamdulillah. Oh, udah terang ya. Sebelumnya Baik-baik kami aja. ucapkan terima kasih ya Kak untuk kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Iya, sama-sama. Nah, kita di sini mau tanya-tanya nih Kak tentang seputar Lentera Kampus. Juga kan dari kakak-kakak dari senior Lentera Kampus nanti bisa memberikan jawabannya buat maba-maba nih yang penasaran dengan Lentera Kampus gitu ya Kak. Iya, Oke, siapa langsung tahu. aja pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Bana. Apa sih Bana? Ini nih Kak, kan banyak nih para maba yang penasaran banget apa sih itu Lentera. Bisa dong Kak dijelasin dari Kak Haris mungkin? Apa Kak Mubarak? Di sini ada mantan produsernya, kita Oh, langsung boleh. Mas Barok. Kak sopan. produser dulu nih yang mau jelasin. Nggak sopan kalau Silakan deh Kak. Kai. Jadi gini ya, Gimana? sebelum KPI dibentuk oleh Pak Muhandis. Enggak. Jadi di HMJ KPI Yayan Pekalongan itu kan kita ada divisi broadcast TV, penyiaran TV. Jadi di dalam broadcast TV itu kita belajar tentang semua yang kita lihat di TV itu bagaimana, prosesnya itu bagaimana. Nah, salah satunya itu ada program Lentera Kampus. Nah, salah satunya ada jadi host, itu ada jadi kamera. Nah, jadi di Lentera Kampus sendiri itu kita di HMJ ini kita belajar bagaimana sih di balik layar sebuah talk show yang sering kita lihat di TV itu bagaimana sebenarnya. Ada namanya tim kreatif, ada produser, terus ada kameramen, ada host, ada MUA, wardrobe, nah, kreatif. Jadi banyak Itu, banget ya iya. orang-orang di belakang layar. banyak banget. Kalau menurut Kak Riris nih, gimana sih itu Lentera? Kalau Bisa menurut dijelasin? aku Lentera Kampus ini adalah wadah buat anak-anak KPI-an Pekalongan buat gimana caranya bikin program talk show dan bikin program talk show nggak itu aja. Kan di Lentera Kampus sendiri ada kayak talk show kayak gini, terus ada speak up juga. Jadi ya gimana biar kreatif sih Lentera kayak gitu lah pokoknya. Oke. Dari Mas Haris mau nambahin atau enggak? Apa yang dinamain yang Tentang apa Lentera sih itu Lentera? Oh, Lentera Kampus itu ya yang sudah dipaparkan Mbak Riris ya tadi. Salah satunya itu kita belajar bagaimana kita produksi. Lah nanti itu kita di Lentera Kampus itu bakal ketemu makul juga yang berkaitan dengan talk show. Oh, gitu ya. Jadi ya Berarti Mas Oh, sutradara. ada satu sound tujuannya, pautnya. sound pautnya. Oke Kak. Oke, pertanyaan yang kedua, kegiatan apa saja sih yang ada di Lentera Kampus? Dari siapa sih? Mbak Riris yang mau jawab mungkin. Kegiatan di Lentera Kampus sendiri ini pokoknya ada tiga
tahapan. Yang Satu. yang pertama praproduksi, yang kedua produksinya, yang ketiganya pasca produksi. Nah, praproduksi itu apa sih? Praproduksi itu kayak kita survei tempat, terus kita nih mau bikin apa nih di produksi selanjutnya, lebih ke ide-ide dan konsep yang dimatengin waktu di praproduksi. Kalau di produksi kayak hari ini, jadi direalisasikan, terus nanti kalau pasca produksinya kayak ditinjau lagi, ini produksinya gimana, terus udah bener apa belum, nanti evaluasi. Oh gitu ya. Ada yang mau nambahin mungkin dari Mas Haris atau Mas Barok? Kak Barok nih kayaknya yang mau nambahin. Boleh nih Kak. Iyalah. Oh enggak. Aduh. Jadi kan kalau di produksi itu kan ada namanya durasi. Oh iya. Oh, Tahunnya. Punya bablasan ya mas, Iya. bablasan ya. Gak apa sih kalau Kak Barok kita punya durasi yang panjang. Oke, jadi gini. Bisa nih Kak sharing-sharing. Ya seperti yang tadi Mbak Riris katakan ya, bahwa di Lentera Kampus ya itu tahapnya ada 3. Cuma banyak orang yang menganggap ringan itu praproduksi. Padahal saya ingin menambahkan sedikit ya, praproduksi itu menurut saya sesuatu yang lebih penting. Karena apa? Karena di praproduksi itu kita mempersiapkan semuanya. Nah, adapun di produksi itu kita tinggal eksekusinya. Tapi kalau praproduksi kita nggak mateng, nanti ketika produksi pasti bingung. Nah, sopo ke? Nah, kowe sopo? Nah, iki opo temane ke? Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin ikut Lentera Kampus, jadi ikut rapat ketika praproduksi. Berarti nggak boleh ikut produksinya aja ya Kak? Iya, nggak Iya, boleh ya. kebanyakan kan Harus ikut Dari tahap-tahapannya awal. dari Iya, pra, jelas. produksi dan pasca. Oh iya, berarti Iya. harus jelas tupoksinya ya, tugas Iya. pokok dan fungsinya. Oke. Kebanyakan slogannya kan produksi untuk Instastory. Ketika praproduksi ya saya izin. Jangan-jangan itu slogannya dari Kak Barok nih. Nah ya. Oh gitu ya, berarti gini nih Kak, kalau kita biar nggak tahu kamu siapa sih, kan itu pasti ada job desk-nya ya. Iya. Nah boleh dong Kak sebutin apa nih job desk dari Lentera Kampus, per orangnya ada apa aja? Mas Haris Dan mungkin. tugas-tugasnya mungkin. Di Lentera Kampus itu job desk-nya itu antara lain ada kameramen, terus ada editor ini, dan ada host nih, ada host dan Ya. tim kreatif. Lah di kameramen sendiri itu kita memfokuskan bagaimana cara kita menyeting tempat agar tempat dan kamera itu kontras satu sama lain. Terus nanti setelah di tag kamera itu kita langsung dilempar ke editor, bagian editor untuk mengedit, memilah dan memilih video yang akan kita edit. Lah di host sendiri ya ini host kayak gini. Host kayak gini nih, jangan pakem aja nih host. Kita ya agar mencairkan suasana. Terus tim kreatif sendiri kita membuat rundown, kita menempuh narasumber, kita mencari tempat dan konsep acara menarik mungkin itu gimana caranya. Gitu sih. Berarti banyak juga ya di job desk-nya. Banyak sekali di Lentera Kampus itu job-desk-nya. Oke lah, untuk kakak-kakaknya sendiri kemarin dulunya itu job desk-nya apa aja Kak? Dari Mas Barok mungkin job desk-nya itu apa? Tinggi ya sih ya. Apa nih? Kayaknya megang job desk semuanya nih Kak Barok. Di Lentera Kampus dulu itu cita-cita saya sejak SMP itu masuk Lentera Kampus. Oh, cita-cita. Emang sudah tahu ya mas? Udah. Emang dari dulu SMP sudah tahu mas? Udah kenal Lentera sejak SMP nih Kak Udah Barok. tahun nih. Saya berusaha untuk masuk IAIN Pekalongan biar bisa masuk Lentera Kampus. Oh gitu. Saya ikut screening dan alhamdulillah diterima. Job desk-nya apa ini? Cita-citanya job desk-nya dulu apa? Saya dulu mendaftarkan diri saya sebagai kameramen. Oh, kameramen. Tapi disuruh jadi editor. Perangkap ya berarti ya. Iya, di tengah jalan Berarti disuruh jadi. cita-cita dari SMP gagal nih untuk jadi kameramen. Iya. Tapi nggak apa, enjoy di editor. Enggak. Kejar target ya Kerja Rodi. Enggak. Jadi editor itu sebenarnya asik asalkan kita menikmati. Karena apa? Karena editor itu kalau kita
apa ya, moodnya jelek atau sering bad mood, dimarahin pacar, diblokir, Curhat ya Mas ya. soalnya kalau kita masih happy, kita ngedit itu enak. Jadi kalau editor itu kayak wah ini sudah jadi nih buat Instastory ya. Jadi ada rasa Kepuasan tersendiri iya, ya. gitu. Udah pamernya ya. Oke, dari Mbak Riris mungkin dulunya job desk-nya apa? Dulu aku daftarnya tim kreatif karena kebetulan aku nggak bisa editor dan nggak bisa kameramen. akhirnya akhirnya konsultasi nih sama teman-teman, aku apa ya, akhirnya tim kreatif aja, tim kreatif gitu kan. Terus masuk tim kreatif, jedeng ternyata tim kreatif Cepat New York. Ternyata tim kreatif ini tugasnya kompleks ya, banyak Macam-macam juga ya. dan penting ternyata. Nah, kirain cuman kayak bikin apa pertanyaan, rundown, ternyata enggak, wah ternyata banyak banget. Ada sisi lainnya ya. Ya, nah jadi lebih kalau di tim kreatif ini kayak lebih ngerti gimana konsepnya, acaranya mau kayak gimana, itu tuh Alurnya. di tim kreatif sih alurnya. Tepuk tangan tim kreatif. Ini juga nggak dikasih semangat nih. Editornya Mas. Editornya Mas. Editor nanti. Gitu nanti. Oke, dari Mas Aris dulunya job Kalau desk-nya apa? dulu sendiri saya itu minatnya bukan di Lentera ya. Minatnya di apa? Gimana berarti kok bisa masuk Lentera? Santai mas. Dulu ya saya di realita, tapi dibuang gila. Oh, Untuk berarti job desk-nya sendiri nggak sesuai, Nggak untuk job sesuai desk-nya juga. sendiri itu sama di kameramen. Tapi ya alhamdulillahnya, bersyukurnya kita di Lentera pun diajarkan malah lebih Spesifik. ya spesifik lagi tentang kameramen itu. Di kameramen Lentera sendiri kan ada banyak kamera nih yang ada di belakang ini. Kalau di realita cuma ada satu. Di depan. Apa? Di depan. Di depan. Oh, di Iya, depan di kita depan maksudnya. bukan. Iya. Maksudnya kan kalau kita kan di balik layar lah mas. Oh, iya. Kameramen. Kalau nggak ada kameramen nggak ada kita. Iya, ada Oh, juga. Kita iya. nggak bisa di shoot mas. Ada Aja tim sih. lain ya dari Ada tim belakang. lain. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bana mungkin. Nah gini nih kak, tadi kan kayak banyak banget pengalaman kakak nih. Bisa dong kak kita share sedikit untuk para teman-teman nih, pengalaman apa yang nggak bisa dilupakan atau pengalaman lucu tapi kayak menyedihkan sih gitu, bisa deh di share. Siapa dulu nih? Siapa nih? Boleh. Dari siapa nih? Baris, Aku Siapa sih yang paling semangat? Baik, Kakak terakhir. cerita. Nanti Kamu kamu senang agak sedih ya. Oh iya, tadi kamu terakhir. Jadi aku masih ingat banget dulu waktu produser sebelumnya Mas Barok, Mas Lutfi namanya. Waktu itu kita mau produksi dan semua tema konsep itu udah matang, udah fix semuanya. Narasumber juga udah datang kayak nggak sih? Udah datang waktu itu, acara udah fix. Tinggal nata tempat doang nih. Aku ngerti gitu. Tahu kan? Tinggal nata tempat doang nih. Nah, kebetulan pada produksi kali itu kita itu syutingnya nggak di lingkungannya kita, nggak di lingkungannya Fuad. Berarti pinjam tempat gitu ya? Pinjam ke fakultas lain. Oh iya. Pak, Jangan sebentar mas. Editor ya. Tadi gitu ya. Itu ya. Nah, kan kalau minjam rumah kan ada prosedurnya ya, ada Iya, kayak iya. surat peminjamannya dan sebagainya gitu. Nah, kita udah lengkap semua nih, udah ada suratnya, pokoknya tinggal produksi doang. Berarti peminjaman tempat udah di ACC? Udah banget, udah di ACC. Tiba-tiba kan kita ngumpul nih ya, pada pakai baju KPI semua dong. Habis itu pas lagi ngumpul tiba-tiba ada beliau datang terus, kamu pada ngapain di sini? Terus kitanya kayak kan berarti aku masih semester 2 ya, masih semester 2. Masih Cuma adik-adik. Bingung. Berarti Ini itu Mas. miskom ya. Jadi tuh habis itu yang beliaunya kita kan jawab, ini mau produksi Lentera Kampus, dari KPI gini. Lah kan ini bukan wilayahnya kalian, ngapain produksi di sini? Terus kita aja coba Dimarahin. bingung dong, kitanya kayak aduh, yang cuttingnya juga bingung katanya, apalagi yang kita masih adik tingkat ya masih bingung juga. Terus akhirnya mau nggak mau kitanya pergi ke tempat lain, padahal tuh udah kayaknya padahal Tinggal shoot sih itu. tinggal shoot Gak ada doang. pembelaan diri gitu kayak ini kak
Pak kan kita udah izin Nggak gitu. berani lah Karena dia kita atasan. mahasiswa Usuluddin adab Iya, yang dan kemarin dakwah. itu Adabnya atasan. ada adabnya, jadi gimana ya Wak kalau mau ngelawan Ngalah aja gitu. deh ya. Ngalah aja lah. Akhirnya mau nggak mau kita dengan keterbatasan yang ada kita cari ke tempat lain, dan alhamdulillahnya ya tetap produksi walaupun molor. Tapi yang penting kan tetap produksi. Buat pengalaman nih, jadi jangan sampai miskom ya, nanti susah di Nah, waktu. pokoknya kalau Namanya alurnya juga masalah bisa. surat menyurat tuh harus bener-bener fix gitu loh, jangan ke A nanti ke B, pokoknya harus bener-bener ke orang itu udah jelas. Oh, alurnya harus jelas ya. Iya, Oke. betul banget. Dari pengalamannya Mas Haris mungkin ada Kalau saya dulu itu produksi di salah satu tempat. Nah, saya itu megang kamera. Nah, itu di situ tuh kamera itu tiba-tiba itu mati dan Kamera di barok mesti. iya. Dan itu ya. Kan itu kan ada kamera, itu kameranya seseorang, tapi seseorangnya itu nggak bawa baterai cadangan. Oh, berarti Barok. Tersangka ternyata di sini. Itu nggak bawa baterai cadangan, itu kan ada 3 kamera. Lah kita kan salah satu ada. Pasti kamu nggak pilih. Gak kilingan. Ya ada lah. Nah itu 3 kamera itu Kepo banget nih Kak. kita harus memaksakan memakai 2 kamera. Ya intinya itu kita kehabisan Akal-akalan. baterai, iya akal-akalan. Bagaimana cara agar kontrakal? Mau tahu Ris? Tahu. Ada selalu lupa. Nenggone. Nenggone itu bahasa Indonesia. Ah. Di Di tempatnya. kafe. Oh, Oh. Itu di oh, kafe sih. ingat. Enggak sih. Dilihat kayaknya. nggak? Ingat. Oh. Enggak. Ingat. Oh. Tanda tanya. Eh. Itu dia sudah mengakui dia Ya, terus. si pelakunya. Terus sebelah. Oh, berarti kurang persiapan ya? Iya, itu nggak bawa baterai cadangan. Nah, itulah pentingnya praproduksi. Iya, betul. Oke, dari Mas Barok mungkin ada Banyak sekali dia. pengalamannya juga katanya menjadi produser di Siap-siap tahun disemprot. 2018 ya? Kok 18? 18 atau 19? 18, 19 dong. 19. 20. 19. Iya dong. 19, 20. Iya dong. Iya. 20. Pria sih. Kita KPI 20. 2020. Berapa nih yang jelas nih? 20 dong. Makanya nggak ada Iya. 19. 20, Pak. Ayo berantem dulu Kak, berantem dulu boleh. Ayo, udah. Pengalaman ya. Pasti banyak nih produser kok. Ini ya. Saya mau ngasih yang manis-manis aja nih. Oke. Buat maba biar tertarik. Aduh, marketing. Kalau di Lentera Kampus itu yang pasti kita produksinya itu walaupun nggak sama dengan realita dan Gembo, Oke. selalu jalan-jalan. Tapi kalau di Lentera Kampus, alhamdulillah kita itu, soalnya saya pernah produksi di sebuah kafe. Saya sudah komunikasi dengan ownernya. Saya mau produksi hari ini Mas, hari ini sebanyak 2 produksi dari jam sekarang sampai jam ini gitu. Nah setelah selesai pengalaman manisnya itu kita diberi diskon seumur hidup sebanyak 10%. Iya, sumpah. Ada Gimana, namanya Kak? tapi ya. Hah? Boleh tahu nggak? Ya lewat. Oh, nggak boleh. Semoga kita bisa makan Ah, tempatnya kita- dapat iya. diskon 10% lumayan. Maksudnya gitu. Karena kamu sudah produksi di sini, saya beri 10% diskon. Oh. Jadi ketika kita mau ngopi di sana kapanpun kita itu pasti dapat diskon. Oh, berarti keuntungan itu ya? Iya, itu yang manis, yang pahit yo tak simpen dhewe sik bae. Nah, makanya jadi nanti bisa dikasih nada-nada melo Iya. gitu. Enggak lah. Ya. Takut trauma. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan buat pertanyaan tadi yang sudah dijawab Mas Haris, Mbak Riris, sama Mas Barok. Ini tadi sudah beberapa masuk, kita memberikan Q&A kepada maba-maba nih yang mau tanya tentang Lentera Kampus. Nah, nanti ya kita akan bacakan dan mas-mas sama mbak-mbaknya ini akan memberikan jawabannya. Langsung saja, dari siapa yang pertama? Ini jadi ada sedikit pertanyaan dari maba yang penasaran banget sama Lentera. Jadi bisa nih dijawab. Ada yang pertama ada dari atun.jdl. Asik gak sih ikut Lentera Kampus Kak? Bisa nih dijawab.
Asik Asik ya? lah. Asik banget. Asik sekali. Asik. Banget. Banyak pengalamannya di Lentera Kampus. Nah, Alasannya apa nih asiknya nih? Dari Mas Haris gimana? Alasannya ya kita juga bisa jalan-jalan, nggak kayak Kepo yang bisa jalan-jalan aja. Kita Iya. pun bisa jalan-jalan. Hei, Bener gak? jangan rasis. iya bener lah. Oh, iya. Bener kan? Iya. Nggak selalu stay di kampus. Kesannya kan Lentera Kampus. Apa sih Lentera Kampus? Mesti kan programnya di kampus melulu. No. Ya kita pun juga bisa jalan-jalan. Asik ininya. Dari apa keluar dari zona nyaman ya? Iya. Oke. Jadi ayolah gabung. Nah, dari Mbak Riris mungkin ada Asik banget. Udah aja. asik banget gitu ya. Kenapa? Nggak semuanya butuh jawaban. Berarti rekomen ya masuk Lentera. Banget. Oke, oke. Dari Mas Barok ada? Aku kok. Iya nih. Asik gimana Aku nih? nggak lihat. Gini, ya asiknya ya kita itu kalau kita pernah lihat kru Trans TV atau kru apa gitu, asiknya itu kita sekarang bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu loh. Karena di KPI itu kayaknya itu nggak ada yang jadi cita-citanya artis itu nggak ada. Pasti cita-citanya jadi Di balik layar. iya. Setelah saya menjadi mahasiswa KPI pun seperti "Wes, RCTI keren di balik layarnya. Terus Net Trans TV. TV keren. Ketika saya masuk Lentera Kampus itu kayak "Wes, Ada. Gagah. Berasa di TV iya, juga ya. karena kita bisa mengontrol ini semua, kita bisa bekerja bareng semua dengan kru di balik layar itu kita kayak sudah merasa wah Keren. Kru Keren TV gitu nih. loh, iya. Kru TV nih. Keren. kru TV nih, senggol dong. Iya. Segel dong. Single boy. Ya, habis itu ini ada dari @miyaku 9 perbedaan dari Lentera Kampus apa saja yang kakak lihat dari awal kakak masuk sampai sekarang ini. Ini bisa Mas Barok. Nah, mungkin bisa dilihat ini Oh. sekarang gimana perbedaannya, Perkembangannya perkembangannya. Kalau perkembangannya progres dari Lentera Kampus itu dari setiap periode ke periode itu alhamdulillah ada progresnya. Ada kenaikan kualitas lah. Kalau dulu itu kita produksinya selalu di kampus, nggak pernah di luar. Kalau yang dulu-dulu ya pasti di kampus, karena kan kita juga punya live TV kan. Dan juga Punya ada live TV. tagline. Hah? Ada tagline-nya juga. Dan dulu ada tagline-nya Lentera Kampus. Mengupas tuntas dunia Bagus. kampus. Nah gitu. Nah dulu itu masih kameranya juga masih Seandainya. HD, masih belum full HD, masih HD. Kemudian juga bumper openingnya itu juga masih biasa aja. Tapi ketika periode berikutnya itu kita mengalami kenaikan kualitas dari segi visual, dari segi konsep, dari segi tempat dan lain-lain itu Berarti kita intinya mengalami. berkembang ya dari tahun ke tahun. Alhamdulillah. Apalagi untuk produser tahun ini, Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Kenapa Mas? Kenapa? hebat. Oke, Menang selanjutnya beri ya? dari siapa nih? Ada dari Rizca FN31. Gimana sih Kak alur masuk Lentera itu sendiri, sama tahu nih mabar yang tertarik masuk Lentera, gimana sih cara daftarnya? Cara alur masuk ini sebenarnya kalau di Lentera Kampus nih, jadi HMJ KPIN Pekalongan itu mengadakan oprek itu apa berarti? Open recruitment. Nah, di open recruitment ini nggak cuma Lentera Kampus doang, dari broadcast TV, broadcast radio, jurnalistik sama PR. Semuanya pas hari itu juga kita mengadakan oprek. Nah, jadi nanti ada kayak apa namanya? Interviewnya kayak kamu minatnya di mana gitu. Jadi kita yang metain yang diarahin. Kalau kamu ini sebaiknya kamu ke ini aja. Nanti ada pengenalannya juga gitu sih. Jadi gitu ya para maba yang yang penasaran banget sama Lentera, udah dijawab langsung nih sama senior dari Lentera. Pokoknya pas oprek jangan ketiduran juga aja. Soalnya nggak ada hari yang lain. Dan jangan lupa pas oprek nanti daftar ya. Iya. Gimana nih daftarnya ke Lentera? Di Lentera Kampus. Oke, berarti harus ke Lentera nih Kak. Siapa tahu yang ada yang minat ya. Saya milih radio. Kenapa? Anda itu sukanya seperti
itu. Nah, jadi gitu ya maba-maba yang penasaran banget nih sama Lentera udah dijawab langsung sama kakak-kakak senior dari Lenteranya. Wah, menarik sekali ya kita bahas tentang Lentera Kampus kali ini. Tentunya buat maba-maba jangan ragu lagi buat masuk ke Lentera Kampus nih. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang udah meluangkan waktu Terima dan kasih ngobrol banyak. tentang pengalamannya untuk kita semua. Sudah mengundang kembali. kami. Oke, dan tidak terasa kita ada di penghujung acara. Semoga acara pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Saya Adnan Kasogi. Saya Madinatul Bana sebagai host dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya.